Seorang ayah datang ke acara wisuda, bukan untuk melihat anaknya lulus, tapi untuk menggantikan langkah terakhir yang tak sempat diselesaikan putrinya. Di balik toga yang dikenakan, ada janji yang belum tuntas dan duka yang belum reda. Kisah nyata ini akan membawa kita menyusuri cinta tanpa syarat, perjuangan yang senyap, dan akhir yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Ayla tumbuh di tengah keluarga sederhana di pinggiran kota, di rumah kecil berlantai semen yang dindingnya mulai retak di beberapa sudut. Atap seng sering bocor saat hujan deras, dan suara kereta api di kejauhan menjadi latar belakang yang biasa menemani malam-malam mereka. Ayahnya, Pak Reza, hanya seorang sopir angkot, bangun subuh dan pulang larut, sering dengan baju basah keringat dan wajah lelah yang selalu disembunyikannya dengan senyum tipis. Ibunya sudah 2 tahun terbaring sakit, tak bisa banyak bergerak, hanya menatap langit-langit atau sesekali menoleh saat Ayla membenarkan letak bantal atau mengelap wajahnya. Meski hidup mereka pas-pasan, Ayla tak pernah tumbuh dengan keluhan. Wajahnya selalu tenang, tapi matanya menyimpan harapan yang kuat. Ia sering duduk di lantai dekat pintu, membaca buku sambil sesekali menatap ibunya yang terbaring di kasur tipis. Sore hari saat Pak Reza pulang, Ayla menyambutnya dengan suara pelan, tapi pasti. Yah, Ayla lulus kuis statistik hari ini. Dosen bilang nilainya bagus. Lalu ia tersenyum kecil. Tak berlebihan, tapi cukup untuk membuat lelah Pak Reza sedikit luruh. Di dapur, mereka makan seadanya. Kadang nasi dengan telur dadar dibagi 2, kadang hanya mie instan yang dimasak Ayla dengan tambahan cabai agar lebih terasa. Yah, nanti kalau Ayla lulus, Ayla mau beliin ibu kursi roda. Biar bisa duduk di luar, lihat orang lewat, katanya suatu malam sambil mencuci piring. Tangannya gemetar kelelahan, tapi suaranya tetap ringan. Pak Reza hanya diam, menatap punggung anaknya dari ambang pintu. Ia tak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Ayla selalu sederhana, tapi menyakitkan, karena anak itu terlalu banyak berharap dalam hidup yang terlalu sedikit memberi ruang. Setiap pagi, Ayla berangkat kuliah naik angkot, kadang berdiri kalau tak kebagian tempat duduk. Di tas lusuhnya ada buku, tempat makan kecil, dan selembar uang 10 ribuan yang ia bagi untuk makan siang dan ongkos pulang. Di kampus, ia terkenal sebagai mahasiswa yang pendiam tapi rajin. Beberapa dosen menyukainya karena sopan dan cepat tanggap, walau sering terlihat pucat. Saya nggak bisa ikut kelompok malam, Bu. Saya harus pulang jaga ibu, katanya pelan saat salah satu dosen menawari proyek penelitian. Suaranya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Meski begitu, ia tak pernah minta keringanan. Ia kerja paruh waktu di perpustakaan, kadang bersih-bersih ruang kelas sepulang kuliah. Uangnya ditabung sedikit demi sedikit untuk membayar biaya wisuda yang sudah ia incar sejak awal masuk kuliah. Di kamar, ada kalender dengan lingkaran merah besar di tanggal wisuda. Di bawahnya, tulisan tangan kecil, hari Ayla pakai toga. Di ujung meja belajarnya, terselip kertas-kertas printout skripsi, sudah dikoreksi penuh tinta merah. Setiap malam, setelah ibunya tidur, Ayla mengetik dengan pelan agar suara keyboard tak membangunkan siapa-siapa. Dan malam itu, saat angin berhembus dari sela-sela jendela yang tak bisa ditutup rapat, Ayla menatap layar laptopnya lama sekali. Tiba-tiba ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berkata pelan ke udara kosong, seolah bicara pada seseorang yang tak terlihat. Yah, Ayla nggak boleh gagal. Ayla harus bisa lulus tahun ini. Dari luar, Ayla tampak tegar. Wajahnya tetap tenang saat berjalan di koridor kampus. Senyum kecil masih ia berikan pada satpam dan dosen yang menyapanya. Rambutnya diikat seadanya. Bajunya rapi walau sudah pudar warnanya. Tidak ada yang menyangka kalau tubuhnya sedang terus melemah. Di kelas, ia sering menunduk, menahan pusing. Beberapa kali ia keluar ruangan lebih dulu karena dadanya sesak. Saat duduk, tangannya kadang gemetar. Tapi setiap kali ditanya, ia hanya bilang, capek biasa, Bu. Saya masih kuat.
Di kamar sempitnya yang hanya diterangi lampu belajar kecil, tubuh Ayla sering menggigil. Udara malam masuk dari celah jendela, membuatnya berselimut 2 lapis sambil terus mengetik skripsi. Batuknya makin sering, kering dan dalam, kadang membuatnya terduduk sambil menahan dada. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi ia tetap bangun pagi dan berangkat kuliah seperti biasa. Setiap kali temannya melihat kondisi Ayla makin buruk, mereka mencoba bicara. "Lah, kamu harus ke dokter. Istirahat dulu, skripsi bisa ditunda." Tapi Ayla hanya geleng pelan. "Sebentar lagi selesai, aku nggak boleh berhenti sekarang." Setiap malam setelah pulang kampus, Ayla mengganti bajunya, lalu duduk di sisi tempat tidur ibunya. Ia mengambil minyak kayu putih, menggosoknya ke telapak tangan, lalu memijit kaki ibunya yang kaku dan dingin. Kadang ia menyeka dahi ibunya dengan handuk hangat sambil berbisik, "Bu, Ayla dapet sisi. Udah deket banget selesai." Ibunya hanya menatap dengan mata sayu, senyum kecil muncul sekejap, lalu menghilang. Setelah itu, Ayla ke meja belajarnya. Ia buka laptop pelan-pelan, jari-jarinya mulai mengetik lagi, walau matanya sudah berat dan tubuhnya bergetar karena lelah. Pak Reza kadang mengintip dari balik tirai. Ia melihat punggung Ayla membungkuk, bahunya bergerak pelan tiap kali batuk menyerang. Tapi ia hanya bisa berdiri diam. Pikirannya sibuk dengan besok, harus setor angkot, harus beli obat istri, harus cari uang buat bayar listrik. Ia tahu anaknya lelah, tapi tak tahu harus berbuat apa. "Yah, cuma bisa kerja." "Lah, maaf," gumamnya pelan, lalu kembali ke kamarnya yang gelap. Ia tidak tahu. Waktu mereka bersama makin sedikit. Ia benar-benar tidak tahu. Malam itu salah satu dari malam terakhir mereka. Hari itu hujan deras sejak siang. Langit kelabu menggantung rendah. Angin menusuk masuk lewat celah pintu. Suara gemuruh petir sesekali mengguncang genteng rumah. Pak Reza menunggu di ruang tamu yang remang, sambil menatap jam dinding yang berdetak lambat. Ayla belum pulang. Biasanya sebelum maghrib ia sudah sampai, walau sering basah kuyup. Ia sempat menelepon, tapi tak diangkat. Ia mencoba lagi, 2 kali, 3 kali, hanya nada tunggu yang menjawab. "Ayla, kok belum pulang, Nak?" gumamnya cemas, sambil berdiri dan berjalan mondar-mandir. Hatinya tidak tenang. Di kampus, Ayla baru saja selesai bimbingan terakhir. Dosennya menahan cukup lama karena ada revisi penting yang harus dibereskan malam itu juga. "Saya tunggu versi finalnya malam ini ya, Ayla. Besok saya setor nilai kejurusan," kata dosen itu. Ayla mengangguk lelah, lalu berjalan cepat ke halte, sambil menutup kepala dengan map skripsinya. Hujan semakin deras. Jalanan licin, angkot langka. Ia akhirnya naik ojek online sambil memeluk tas rapat-rapat. Di perempatan, sepeda motor yang ditumpanginya diserempet mobil yang rem mendadak. Tubuh Ayla terlempar ke aspal, membentur keras, lalu tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, telepon berdering di rumah. Suara di seberang terdengar cepat dan formal. "Pak, kami dari Rumah Sakit Bina Sehat. Ada pasien kecelakaan atas nama Ayla Reza. Bisa segera datang ke UGD, Pak." Dunia Pak Reza langsung berubah. Ia meletakkan ponsel dengan tangan gemetar, lalu berteriak ke arah kamar. "Bu, Ayla. Ayla kecelakaan." Ia buru-buru mengambil jaket dan kunci motor. Hujan tak ia pedulikan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, matanya berkaca. "Tunggu, lah. Jangan apa-apa dulu. Ayah datang." Di ruang UGD, lampu putih menyilaukan. Bau alkohol dan suara langkah cepat suster terdengar di mana-mana. Di satu ranjang, tubuh Ayla terbaring diam. Selang menempel di hidungnya, darah mengering di pelipisnya, matanya tertutup. Pak Reza berdiri kaku di ambang pintu. Napasnya terengah. Saat suster berkata pelan, "Maaf, Pak, sudah tidak tertolong." Ia tidak langsung mengerti. Ia melangkah perlahan, mendekat, lalu duduk di sisi ranjang. Tangannya menyentuh tangan Ayla, dingin,
Kaku, tak bergerak. Wajahnya pucat, tapi tetap seperti Ayla yang ia kenal. Pak Reza menangis tanpa suara. Tubuhnya membungkuk, menelungkupkan kepala ke tangan Ayla. "Nak, kamu capek." "Ya, ayah telat." "Ya, ayah minta maaf." Ayla, suaranya parau, tercekat di tenggorokan. Ia mencium kening putrinya, lalu menggenggam erat jemarinya yang dulu selalu menggandengnya tiap pagi. Hujan di luar masih belum reda. Di dalam ruangan itu, waktu seolah berhenti. Pak Reza tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya duduk di sana, berpegangan pada tubuh yang tak lagi bisa menjawab, dan belum tahu bahwa semua yang Ayla tinggalkan akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah pemakaman terasa kosong. Rumah kecil itu yang dulunya ramai suara langkah dan percakapan ringan, kini hanya sunyi. Tak ada lagi suara Ayla yang sibuk berceloteh soal dosen yang cerewet, soal teman-teman yang suka titip absen, atau soal mimpi-mimpi kecilnya yang ia ceritakan sambil nyapu halaman. Tidak ada lagi aroma nasi yang baru matang atau nyanyian pelan dari dapur saat Ayla menanak beras sambil mengayun-ayunkan sendok kayu. Pak Reza duduk di kursi reot di ruang tengah, memandangi pintu kamar Ayla yang setengah terbuka, dan rasanya seperti menunggu seseorang yang tak akan pernah pulang. Suatu sore, saat hujan gerimis kembali turun, Pak Reza memberanikan diri masuk ke kamar Ayla. Kamar itu masih seperti terakhir ditinggalkan. Selimut dilipat rapi di ujung ranjang, buku-buku tersusun tinggi di samping bantal, dan laptopnya sudah mati dengan kabel charger masih tergantung. Di atas meja, ada map merah yang sudah usang. Pak Reza membukanya pelan, jari-jarinya gemetar. Di dalamnya, ia menemukan skripsi lengkap dengan tanda tangan persetujuan dosen pembimbing. Halamannya penuh coretan tinta biru, namun semuanya sudah dikoreksi. Di baliknya, ada lembaran biaya wisuda, tertulis jelas, jatuh tempo minggu depan. Di sudut kanan map, terselip selembar kertas kecil yang dilipat 2 kali. Ia membukanya perlahan, matanya membaca kata demi kata dengan napas berat. Tulisan tangan Ayla rapi, sedikit miring ke kanan, seperti biasa. "Kalau aku berhasil wisuda, ayah harus ikut berdiri di aula itu. Karena tanpa ayah, aku nggak akan sampai ke titik ini." Pak Reza mendekap kertas itu ke dadanya. Bibirnya bergetar. Matanya memerah. Ia duduk di ranjang Ayla, tangannya menyentuh bantal, lalu menatap foto Ayla yang tergantung di dinding, mengenakan seragam SMA, senyumnya lebar dan penuh harapan. "Ayah kira kamu cuma bercanda waktu bilang mau bikin ayah berdiri di panggung," katanya lirih. "Tapi sekarang ayah ngerti maksudmu." "Lah?" Ia menghela napas panjang, lalu menunduk lama. Hujan di luar semakin deras, tapi suara hujan itu kalah oleh suara hati yang bergetar di dalam kamar itu. "Baik, Nak. Ayah akan ke sana." Ucapannya sederhana, tapi nadanya tegas. Pak Reza tak tahu harus mulai dari mana. Tapi ia tahu, kali ini, ia tak boleh mundur. Ia harus melangkah, dan menepati janji yang belum sempat disampaikan Ayla dengan suara. Tak mudah bagi Pak Reza untuk kembali ke kampus. Tempat itu penuh kenangan Ayla. Setiap sudut seakan memanggil namanya. Ia melangkah perlahan ke aula wisuda dengan setelan kemeja lama yang disetrika berulang kali semalam, celana kain kebesaran yang sudah mulai pudar, dan sepatu hitam lusuh yang disemir seadanya. Toga dan samir dipinjamkan oleh pihak fakultas, katanya sebagai bentuk penghormatan. Pak Reza mengangguk saat dipakaikan toga oleh panitia. Tangannya gemetar, bibirnya terus bergerak seolah berdoa, dan matanya tak bisa diam, sekejap ke depan, sekejap ke langit-langit. Ia menarik napas panjang saat pengeras suara mulai memanggil satu persatu nama wisudawan. Saat nama Ayla dipanggil, aula tiba-tiba sunyi. Tidak ada yang bersorak seperti saat nama-nama lain disebut. Semua mata menoleh ke arah barisan orang tua di pojok kanan ruangan. Pak Reza berdiri. Langkahnya pelan, seperti menyeret beban tak terlihat. Ia menunduk, kedua tangannya mencengkeram map ijazah yang belum sempat diberikan. Tangan kirinya menggenggam ujung toga agar tidak terinjak. Langkahnya menuju podium terasa panjang. Setiap detik bergema.
Detik demi detik terasa berat. Tangis mulai terdengar dari sudut ruangan. Lirih, tertahan. Di atas panggung, Pak Reza menerima map ijazah dari seorang dosen yang berdiri kaku, matanya merah. Tangan dosen itu bergetar saat menyerahkan dokumen. Ia menatap wajah Pak Reza dan berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Anak Bapak sangat luar biasa. Kami semua bangga." Pak Reza mengangguk pelan. Ia tidak menjawab, hanya mengatupkan bibir, menarik napas berat, lalu menunduk dalam. Saat itu juga, layar besar di belakangnya menampilkan wajah Ayla, senyumnya lebar, berjilbab putih, matanya penuh cahaya. Satu ruangan langsung hening. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorakan. Pak Reza menatap foto itu lama. Matanya tak berkedip. Bibirnya bergetar. "Ayah di sini, lah," gumamnya pelan, tapi cukup untuk terdengar oleh dosen di sampingnya. Ia memeluk map itu erat, seperti sedang memeluk Ayla. Seorang ibu di barisan depan mulai menangis terbuka. Teman-teman Ayla yang duduk berseragam toga ikut menunduk. Beberapa menyeka air mata dengan lengan jubah. Tak ada suara, tapi semua orang merasa Ayla hadir. Ia hadir lewat langkah ayahnya, lewat air mata yang jatuh, lewat senyuman di foto itu yang seolah mengucapkan terima kasih. Sebelum turun panggung, Pak Reza sempat menoleh sekali lagi. Ia menyapu ruangan dengan pandangan lelah tapi tenang. Lalu ia melangkah turun, melewati jajaran bunga, mikrofon, dan deretan kamera. Tidak ada sambutan, tapi seluruh aula berdiri. Semua orang berdiri memberi penghormatan, bukan pada orang tua biasa, tapi pada perjuangan yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah hidup berkata cukup. Pak Reza menunduk pelan kepada mereka semua, lalu melangkah keluar aula, membawa pulang mimpi Ayla yang sudah ia tepati. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang belum sempat ia sampaikan. Setelah acara, Pak Reza pulang ke rumah dengan langkah pelan. Toga dan map ijazah Ayla ia peluk erat sepanjang jalan. Malam itu udara dingin, langit masih kelabu sisa hujan sore, dan suara jangkrik terdengar nyaring di gang kecil menuju rumah mereka. Ia membuka pintu kayu tua itu perlahan. Lampu ruang tamu menyala temaram. Suasana rumah seperti biasanya, sepi, tapi bukan kosong. Ia berdiri sebentar di ambang pintu, menghela napas panjang, lalu melangkah masuk sambil menatap ke sekeliling. Pandangannya langsung tertuju ke meja kecil di sudut ruangan, tempat ia biasa meletakkan foto keluarga. Dengan tangan gemetar, Pak Reza membuka map dan mengeluarkan ijazah Ayla. Kertas itu bersih, rapi, dengan nama Ayla tercetak jelas di tengah. Ia memandanginya lama, lalu menaruhnya di altar kecil di samping foto keluarga mereka. Ia menatap wajah Ayla di dalam bingkai itu. Senyum lebar, alis tebal, mata yang selalu terlihat penuh semangat. Perlahan, ia berkata pelan, "Sudah sampai, lah. Ayah sudah bawa kamu sampai ke sana." Matanya berkaca-kaca. Tangannya menyentuh ujung foto. "Maaf kalau ayah lambat ngerti. Tapi ayah ngerti sekarang." Lalu ia duduk di kursi tua dekat altar, menggenggam lutut, menunduk, dan membiarkan air mata jatuh tanpa ditahan. Ia tidak menangis kencang, hanya diam, seperti menahan perasaan yang sudah terlalu lama mengendap. Dari dapur, terdengar suara detak jam dinding. Waktu berjalan pelan. "Besok ayah kerja lagi," gumamnya. "Nggak tahu bisa terus narik atau enggak. Tapi ayah coba. Buat bunda juga. Sekarang ayah cuma berdua sama dia." Suaranya serak. Ia mengusap wajahnya, mencoba tegar. Tapi ia juga tahu, hidup di depan belum tentu lebih ringan. Meski begitu, malam itu, untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Pak Reza merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di rumah terasa lebih hangat. Langkahnya sedikit lebih ringan. Ia bangkit, menutup map itu, dan merapikan altar. Ia bicara lagi sambil menatap foto Ayla. "Kamu jangan khawatir, ya. Ayah nggak akan nyerah. Kayak yang kamu bilang, kita harus terus maju." Ia tertawa kecil, kering tapi tulus.
Ayla pasti ngomel lihat rumah berantakan begini, ujarnya sambil menyapu meja dengan tangan kosong, lalu berjalan ke dapur dan merebus air. Suara air mendidih, uap tipis mengepul dari cerek. Ia menuang 2 cangkir teh, lalu duduk kembali di ruang tamu. 1 cangkir ia letakkan di depan foto Ayla. "Nggak tahu kamu masih bisa lihat atau enggak," katanya sambil tersenyum tipis. "Tapi ayah bikin 2. Biar berasa kamu masih di sini." Malam makin larut. Tapi Pak Reza tidak langsung tidur. Ia duduk lama di sana, memandangi cangkir, foto, dan ijazah di hadapannya. Dan dalam sunyi yang panjang itu, ia merasa tidak benar-benar sendiri. Seolah Ayla tetap berjalan di sampingnya, setiap hari, dengan semangat yang sama, untuk terus maju. Tapi malam itu belum selesai. Dari kisah Ayla dan Pak Reza, kita belajar bahwa cinta orang tua dan anak tak berhenti meski waktu memisahkan. Setiap perjuangan yang tulus, insya Allah takkan pernah sia-sia. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.